Baik teman-teman, kita tunggu sebentar. Materi kita sudah menyiapkan Zoom-nya. Semuanya, sudah bisa kembali normal. Saya izin menyapa teman-teman terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua, meskipun udah malam, tapi tetap semangat pagi untuk kita semua. Dan salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Saya senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di malam yang berbahagia ini. Salam hormat Sherly, izinkan saya menyampaikan kepada teman-teman panitia, semua pihak yang terlibat, yang telah memfasilitasi kita semua untuk bisa berkumpul, bisa sharing bareng, bisa diskusi bareng. Meskipun kondisinya sekarang secara virtual, tapi semoga ini nggak mengurangi esensi dari apa yang akan kita diskusikan dalam beberapa waktu ke depan. Juga yang saya hormati kepada teman-teman malam ini yang sudah mau meluangkan waktunya, meluangkan tenaga, pikiran, kuotanya untuk hari ini kita bisa ketemu lewat virtual, dan semoga mungkin ada yang ini kali pertama, tapi semoga bukan kali terakhir. Mungkin ada yang ini bukan kali pertama, semoga bisa saling melengkapi. Amin. Saya mohon izin di sini kepada yang besar tidak bisa menyebutkan gelarnya, kepada yang kecil juga izin tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap. Kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya, kepada para ustazah yang berhadir di sini tentu dengan berkalamullah dan berkitabullahnya. Tapi yang jelas teman-teman kita semua yang masih merasa punya jiwa muda, ini tentu dengan semangatnya. Semangat untuk terus bertumbuh, semangat untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman, malam ini dalam beberapa waktu ke depan, Sherly dapat kesempatan untuk sedikit memberikan pemantik tentang satu tema yang menurut Sherly luar biasa banget. Ini tema besar yang rasa-rasanya Sherly pun harus dan masih butuh untuk banyak belajar dalam bidang ini. Untuk itu Sherly disclaimer dulu di awal. Sherly dikasih kesempatan untuk sedikit memberikan pemantikan malam ini. Ini sama sekali bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena pengalaman Sherly lebih, juga bukan karena wawasan Sherly lebih, sama sekali bukan. Ada istilah dari orang bijak yang mengatakan setiap orang ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Dan sekarang justru adalah masanya teman-teman, sekarang justru adalah momentumnya teman-teman. Untuk mengambil bagian, untuk melakukan persiapan. Untuk itu sekiranya ada perspektif yang berbeda, ada sudut pandang yang berbeda, saya sangat terbuka untuk kita bisa saling sulam tambal, untuk kita bisa saling mengingatkan, untuk kita bisa saling melengkapi, baik itu bentuknya adalah masukan, kritikan, saran, termasuk kalau ada pertanyaan, silakan nanti.
Cek 1, 2, 3. Mohon maaf teman-teman, ada masalah ya? Saya konfirmasi dulu nih ke panitianya, ada masalah kah? Soalnya sudah 2 kali ke-mute automatically. Teman-teman panitia bisa bantu respon, ada masalah teknis kah? Atau suara saya tidak terdengar? Barusan tadi keputus Kak Sel. Mungkin jaringan. Oke. Oke, baik. Sekiranya keputus atau mungkin ada masalah gangguan teman-teman, karena mengingat di sini juga cuacanya sedang tidak baik gitu, jadi mungkin ada gangguan teknis. Teman-teman langsung disampaikan saja di kolom chat ya. Jadi saya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak sedang baik-baik saja. Artinya ya disampaikan supaya nggak diem-dieman. Baik, teman-teman, tema kita malam ini sangat menarik, yaitu peran wanita dalam membangun peradaban. Ada beberapa poin di sini teman-teman. Yang pertama adalah wanita, yang saya yakin malam ini yang hadir di sini adalah tentu ada perempuan semua gitu. Untuk itu ini tema menarik disampaikan di forum yang tepat. Yang kedua adalah tentang peradaban. Meskipun peradaban ini adalah sesuatu yang terkesan jauh, terkesan sangat klise, terkesan sangat tinggi bahasanya, tapi pada akhirnya partikel terkecil peradaban justru adalah manusia itu sendiri, individu-individunya. Dan saat bicara tentang peradaban, maka proses terbentuknya peradaban justru ada pada keluarga, yang mau nggak mau, suka nggak suka, peran perempuan di dalam keluarga pada akhirnya sangat penting dan tidak bisa digantikan, sesuai dengan fitrahnya. Nah, untuk itu, bicara tentang wanita dan peradaban, maka kita nggak mungkin tidak bicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah ketika bicara tentang wanita, maka kita bicara tentang bagaimana masa depan satu negara. Ada istilah begini teman-teman, bahwa pengen menghancurkan masa depan satu negara, hancurkan wanita, karakter wanitanya, dan ingin memperbaiki masa depan satu negara, maka perbaiki karakter wanitanya. Karena pada akhirnya yang menjadi ibunya generasi adalah wanita. Untuk itu pada akhirnya wanita mengajarkan wanita itu sebetulnya bisa dilihat apakah ilmunya tepat atau enggak, dilihat dari karakternya, dilihat dari attitude-nya kalau bahasa di zaman sekarang, dilihat dari akhlaknya kalau dalam bahasa agama, dilihat dari adabnya. Wajar teman-teman kalau orang bijak atau orang tua kita sering banget mengatakan kurang lebih seperti ini. Ilmu lebih tinggi daripada, adab lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu tanpa adab otomatis akan menjadi orang yang ketika mendapatkan power, ketika mendapatkan posisi, ketika mendapatkan kekuasaan, maka posisi, kekuasaan, power yang dimilikinya dalam bentuk apapun akan untuk menipu, untuk membohongi, untuk mengambil, mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk golongannya sendiri. Demikian juga sebaliknya, ketika justru orang yang beradab, meskipun ilmunya tidak begitu banyak atau tidak terlalu expert gitu di bidangnya, tapi memiliki adab, memiliki attitude, memiliki integrity atau integritas atas amanah yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan, dan seterusnya, maka ilmu pada akhirnya bisa dicari, tapi akhir dari ilmu adalah karakter. Dan ketika orang beradab namun minim ilmunya diberi kepercayaan, maka otomatis yang terjadi adalah butiran-butiran kebaikan yang nantinya akan teramplify ke publik. Nah, untuk itu saat bicara tentang wanita, ini menarik karena wanita menjadi setengah dari peradaban itu sendiri. Kenapa setengah dari peradaban? Kita sama-sama mengenal istilah the youth of today are the leaders of tomorrow, bahwa anak muda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Bahasa yang digunakan para filsuf pada akhirnya bukan laki-laki dan bukan perempuan, tapi the youth of the day, bahwa anak muda dan yang masih merasa punya jiwa muda. Dan saat kita bicara tentang muda, kita nggak bicara lagi nih bahwa ini pada akhirnya hanya tentang mereka yang laki-laki atau mereka yang perempuan, atau pada akhirnya ini bukan lagi tentang usia. Saya tadi nggak bertanya kita yang hadir di sini adalah mahasiswa, atau mungkin kita yang sudah dianugerahi anak, atau mungkin kita yang sudah menikah atau yang belum menikah. Silahkan teman-teman yang isi. Tapi pada akhirnya saat bicara tentang leader of tomorrow, bicara tentang pemimpin di masa depan, leader is not about position.
Leader itu bukan hanya dilihat dari posisinya, dari jabatannya, dari kedudukannya. Ternyata leader is all about action. Leader itu bisa dilihat dari pilihan sikapnya, keputusan-keputusannya, apa yang dilakukannya atas situasi yang ada di sekitarnya, berinisiatif untuk menjadi bagian dari solusi, atau justru menyalahkan keadaan yang seringnya keadaan itu di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Nah, menarik bahwa Indonesia misalnya, BPS merilis bahwa kondisinya sekarang antara laki-laki dan perempuan di Indonesia ini nyaris 50-50, 49, sekian persen berbanding dengan kurang lebih angkanya sama, 50, sekian. Artinya, antara laki-laki dan perempuan di Indonesia secara kuantitas ini sudah 50-50, teman-teman. Namun, kita mengenal istilah quality over quantity. Kualitas itu harus lebih dari kuantitas. Indonesia betul secara kuantitas menjadi negara nomor 1 penduduk muslim paling besar di dunia. Bahkan status quo-nya sampai sekarang. Tapi pertanyaan kuncinya justru adalah dengan jumlah yang besar, kira-kira kualitas kita ada di mana? Kira-kira kelebihan apa yang kita miliki untuk membuat kita bisa menawarkan sesuatu, bukan hanya untuk generasi sekarang, melainkan untuk generasi selanjutnya. Karena mungkin usia kita saat ini hanya tinggal, misalnya kalau misalnya kita mengacu kepada Nabi Muhammad berarti 60, otomatis kita bisa sama-sama menghitung berarti sisa usia kita berapa lama lagi. Dan menariknya, 1 dari 4 pertanyaan yang sejak zaman Khulafaur Rasyidin dipertanyakan atau sering digaung-gaungkan kepada anak mudanya ada 4. Nanti kita akan bahas, tapi poin yang keempat adalah kita ingin meninggalkan apa untuk generasi selanjutnya. Dan bicara tentang kita ingin meninggalkan apa untuk generasi selanjutnya, pasti menyangkut dengan perempuan. Lebih tepatnya, karakter pada perempuan. Dengan kata lain, ketika kita mau bicara tentang generasi selanjutnya, karena kembali ke poin awal, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, maka otomatis akan melibatkan peran perempuan di sana. Untuk itu pengen menghancurkan generasi selanjutnya, hancurkan karakter perempuan di masa sebelumnya, otomatis yang akan mendidik generasi selanjutnya adalah dengan karakter yang sudah terinstal atau kebiasaan yang sudah mengkristal di dalam diri kita, keseharian kita, dan itu yang nanti akan dilihat, ditonton, ditiru, dibaca, dipraktikkan, diteladani oleh generasi selanjutnya. Dan apakah ini bisa didesain? Sangat bisa didesain. Realitas sosial sangat bisa didesain, teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi bagian atau enggak? Kita terus-terusan jadi penonton, atau setidaknya kita berusaha untuk menjadi pemain di bidang dan di hal yang memang kita memiliki kelebihan atau kemampuan di dalamnya. Kita lanjut dulu, poin yang ketiga adalah poin yang kita sudah sangat sering mendengarnya, baik itu di kajian, baik itu di sekolah, termasuk baik guru-guru atau ustazah kita yang sering menyebutkan bahwa pada akhirnya perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan dalam hal ini, saya pribadi adalah orang yang memegang bahwa education is the most powerful weapon to change everything in this world. Bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah banyak hal di dunia ini. Sehingga wajar ketika bom atom misalnya dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, saat itu profesi pertama yang dicari oleh Kaisar Jepang, teman-teman ingat nggak apa? Ya, guru. Dan pada akhirnya saat kita bicara guru, ini bukan hanya tentang profesi yang kita temui di sekolah, atau kita temui misalnya di tempat-tempat ngaji, atau kita temui misalnya di perguruan tinggi atau di sekolah tinggi. Silakan teman-teman isi sendiri saat ini teman-teman berada pada posisinya di jenjang yang mana. Tapi pada akhirnya saat bicara tentang guru, kita semua adalah guru. Ketika kita bicara perempuan, maka perempuan adalah guru atau calon-calon guru yang mau tidak mau ini adalah mutlak. Bahkan menjadi bagian dari fitrah. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya yang menjadi pendidikan pertama bagi anak, apalagi kalau dalam psikologi, 5-6 tahun pertama adalah fondasi hal yang paling diingat, menjadi bagian yang paling dasar, yang akan masuk dan terinstal di jaringan-jaringan sel neuron-neuron si anak, maka otomatis dengan siapa dia paling sering berinteraksi, maka itulah hal pertama yang akan tertulis dalam ingatannya. Sehingga ini menjadi PR bagi kita semua, khususnya kita yang perempuan, untuk mempersiapkan diri ke arah sana. Kata kunci yang akan kita bahas selanjutnya adalah mempersiapkan diri.
Karena the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini, teman-teman. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, ini berlaku untuk siapapun. Kita tidak sedang membahas kondisi latar belakang sosial atau finansial orang tua kita seperti apa, kita lahir di mana, kita berproses di masa-masa COVID-19 apa enggak, sehingga generasi kita seringnya disebut sebagai generasi COVID-19 gitu ya. Kita tidak sedang membahas kondisi-kondisi ini, dan it's not about just starting point, it's all about finishing point. Mungkin starting point kita berbeda. Ada yang lahir dari misalnya mereka yang punya supporting system, ada yang enggak. Ada yang beruntung untuk punya privilege, meraih cita-citanya dengan cara yang lebih gampang, atau caranya jalannya mulus-mulus saja. Ada yang harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan cita-citanya. Pada akhirnya itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita pilih, dan banyak hal yang nggak bisa kita pilih di dunia ini karena memang sudah anugerah. Lahir di mana, di tengah keluarga seperti apa, kondisi awal kehidupan kita dididik dengan tipikal pendidikan seperti apa, itu sesuatu yang nggak bisa kita pilih, warna kulit dan lain-lain. Tapi mau finishing point seperti apa, akhirnya akan seperti apa, dan apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya, ini menjadi bagian yang harus kita perjuangkan. Dan justru proses ini yang menjadi berharga, terutama di masa-masa sekarang, di masa teman-teman justru adalah aktor utama dalam ketika bicara peradaban. Perubahan besar yang akan terjadi, nggak akan mungkin terjadi, kata Hasan Al-Banna, nggak akan mungkin terjadi perubahan besar tanpa melibatkan derap langkah anak muda. Dan setengah dari anak muda pada akhirnya adalah perempuan. Ini menarik teman-teman, saat bicara perempuan, dalam konteks ini kita tidak kehilangan atau kita tidak bingung sebetulnya mau menyebut role modelnya seperti apa. Dalam dunia ekonomi misalnya, kita punya Ibunda Khadijah. Dalam dunia pendidikan, kita punya Aisyah radhiyallahu anha. Dalam dunia perang juga sama. Apakah dalam dunia perang, dalam dunia pengatur strategi, dalam dunia politik, bahkan dalam hal ini, perempuan justru hadir ke publik, ke tengah, dan dihormati posisinya sebagai orang yang bisa menggunakan logika dan pendapatnya didengarkan. Teman-teman bayangkan yang senang dalam dunia pendidikan, dengan segala hormat saya ingin sampaikan, teman-teman bayangkan perempuan dengan dalam konteks sosialnya saat itu berada pada posisi yang selalu saat itu justru laki-laki yang datang untuk merawi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana saat itu, kalau kita mau membayangkan bagaimana saat itu perang dan strategi perang itu disusun oleh mereka yang ahli, ini dipimpin oleh seorang perempuan masih sangat muda, dan otomatis egonya laki-laki harus tunduk dengan mereka yang memang secara strategi dan secara pemikiran lebih. Nah, untuk itu, ketika kita bicara tentang wanita dalam membangun peradaban, maka selain 3 hal yang tadi di awal Shirley ingin highlight adalah ini tentang bagaimana kita melayakkan dan mempersiapkan diri kita sesuai dengan potensi yang Tuhan titipkan pada diri kita sebagai wasilah untuk berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan dan kebermanfaatan, karena justru poin utamanya adalah di situ. Dan yang kedua adalah kembali pada fitrahnya perempuan, karena ketika segala sesuatu melewati batasnya, ketika segala sesuatu sudah berlebihan, otomatis jadi nggak baik. Dan ini konteksnya bisa apa saja, benar ya? Sesuatu yang baik, tapi kalau udah berlebihan, otomatis dia akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang seharusnya bisa diberikan kepada lingkungan. Nah, untuk itu, melihat bahwa sebetulnya perempuan ada tempatnya, laki-laki juga ada tempatnya, masing-masing ada fitrahnya, justru mengetahui, menyadari, dan memaksimalkan peran atau fungsi atau fitrahnya perempuan ini justru akan menjadi sesuatu yang bukan hanya melengkapi, tapi justru akan menjadi bagian yang akan menguatkan. Kalau kita mau bahas peradaban, boleh, tapi saya pikir itu terlalu jauh. Itu akan menguatkan bagaimana satu realitas sosial terjadi di satu masyarakat. Menarik untuk melihat bagaimana orang bijak sering mengatakan, nggak akan ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil.
Dan justru partikel terkecil perubahan ada pada diri kita sendiri, pada mindset kita sendiri, teman-teman. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengambil perspektif dari apa yang ada, ini ternyata menjadi kemenangan pertama. Karena ternyata saya mengamini apa yang orang bijak sering katakan, bahwa kemenangan pertama seorang anak manusia ini bukan dilihat dari berapa banyak modal atau finansial yang dimilikinya, bukan dilihat dari status sosial yang dimilikinya, anak siapa, lahir di mana, di tengah kondisi seperti apa, supporting sistemnya seperti apa. Ternyata kemenangan pertama seorang anak manusia bukan dilihat dari sana, tapi dilihat dari mindset-nya, dari cara pikirnya. Dengan kata lain, siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, apapun saat ini yang tengah kita lakukan, selama kita mau mempersiapkan diri, minimal dengan 3 cara. Pertama, kerja keras, kedua, kerja cerdas, yang ketiga adalah kerja cepat, dibungkus dengan nilai atau value yang memang sudah tidak berubah lagi, harus baik dan benar, harus sampai benar, karena baik belum tentu benar. Tapi kalau udah benar, ini udah pasti baik. Dan standar benar dalam hal ini sebetulnya udah nggak berubah lagi, sejak 14 abad yang lalu. Nah, kembali ke poin, untuk itu mindset kita sebetulnya cuma dibedakan menjadi 4 tipe manusia dalam melihat masa depan. Pertama adalah tipe-tipe yang pesimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, manusia-manusia yang pesimis, ini akan nyaris mengecilkan dirinya sendiri. Teman-teman kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan, teman-teman ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Itu mereka aja deh, yang pintar-pintar, yang rajin-rajin, yang lebih dekat dengan akses informasi, mereka duluan aja berpikir ke arah sana, Kak Ser. Terus kalau kita gimana, teman-teman? Kita nih, apalah, cuma serpihan rengginang. Tipikal manusia yang pesimis, mereka duluan mengerdilkan dirinya sendiri sebelum orang-orang sekitarnya. Manusia-manusia yang pesimis, mereka duluan berpikir inferior atas dirinya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia yang kedua, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang realistis. Yang kalau ditanya tentang masa depan, biasanya jawabannya adalah, ya udahlah, dan melempar tanggung jawab pada orang lain. Teman-teman kira-kira 5-10 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri punya karya dalam bidang apa? Atau apa yang sedang teman-teman lakukan? Apa yang saat itu sedang teman-teman, aktivitas seperti apa yang tengah teman-teman jalani? Dan dalam hal ini, ini bukan tentang benar salah, tapi seberapa mau kita berpikir visioner dan mau bertanggung jawab atas masa depan kita. Manusia realistis akan menjawab, ya udahlah, itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja, Kak Ser. Ya udahlah, itu nanti gimana takdir berbicara aja. Ya udahlah, itu nanti gimana kondisinya diwariskan pada kita aja. Tipikal manusia yang realistis, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia yang realistis, mereka senang mendengar narasi dari orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitar kita selalu mendukung, selalu nge-support apa yang menjadi target, visi, goal, dan cita-cita kita. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk dengerin apa kata orang aja, bahkan melakukan apa kata orang aja, hidup untuk memenuhi ekspektasi dan apa yang orang lain inginkan terhadap kita. Jadi target, goal, visi, dan cita-cita kita ini nggak ada yang mendengarkan. Syukur kalau itu baik, syukur kalau value-nya yang dikejar baik, atau yang membentuk kita adalah baik. Bagaimana kalau justru sebaliknya? Tipikal manusia ketiga, naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia yang optimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, biasanya manusia-manusia yang optimis selalu menyisakan ruang. Sekecil apapun, sesempit apapun, space itu selalu diadakan untuk berpikir positif. Teman-teman kira-kira nih 10-15 tahun ke depan, pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Sekarang kita adalah mahasiswa, atau sekarang kita adalah tadi di awal lupa bertanya, teman-teman yang hadir di sini, apakah kuliah, atau kuliah sambil bekerja, atau mungkin sekolah? Saya lupa bertanya, tapi teman-teman yang isi sendiri. Sekarang apa yang sedang teman-teman lakukan dan aktivitasnya? Ada yang udah jawab nih, kuliah. Sekarang kita adalah mahasiswa.
semesternya teman-teman yang isi sendiri, jurusannya teman-teman yang isi sendiri, tapi 10 tahun ke depan nggak share, karena kita punya passion dalam bidang, silakan. Ada yang mungkin passion dalam bidang entrepreneur, ada yang mungkin passion dalam dunia dalam dunia kepenulisan, ada yang mungkin passion dalam dunia audiovisual, ada yang mungkin passion dalam dunia, silakan. Karena kita senangnya adalah dalam dunia entrepreneur, maka kita udah punya usaha sendiri, Kak Ser. Harapannya omset kita, silakan kita mulai. Omset kita adalah berapa target teman-teman? Dan saat itu kita sudah membuka lapangan kerja untuk sesama perempuan, sesama muslimah misalnya. Silakan targetnya berapa? Sehingga kita pengen ngelihat angka pengangguran, khususnya bagi perempuan di desa kita, di wilayah kita itu berkurang. Berapa targetnya? 0,1%, 0,2%? Silakan. Tapi yang jelas, tipikal manusia yang optimis saat banyak orang mengatakan that's impossible, itu nggak mungkin. Justru manusia-manusia optimis yang duluan akan mengatakan I'm gonna prove it. Kita yang justru akan membuktikan. Saat banyak orang di sekitar kita yang menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, apa yang menjadi goal, apa yang menjadi visi kita, justru manusia-manusia optimis yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, sesuatu yang dianggap kebanyakan orang nggak mungkin, di tangan mereka masih bisa jadi mungkin. Tipikal manusia yang keempat, naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang progresif. Teman-teman, ayo kita akui, dengan jujur, dengan segala kerendahan, nggak semua hal yang kita pikirkan bisa kita lakukan. Bener nggak? Nggak semua hal yang kreativitas dan inovasi yang ada di sini nih, ide, gagasan, pemikiran, nggak semua hal bisa kita eksekusi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Bener ya? Ada aja tantangannya, ada aja aturan yang menghalangi, ada aja kekurangan-kekurangan yang membuat kita harus menunda dulu, dan seterusnya. Tapi yang jelas, nggak semua hal yang kita pikirkan itu bisa kita lakukan. Manusia-manusia yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, kayak gimana pun situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, keep doing, keep learning. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa juga pakai cara C, masih ada 20-an cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, yang inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Pertama, perubahan. Kedua, pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi kita, dalam hal ini perempuan yang quotes-unquotes berada di satu negara yang menjadi negara muslim dengan penduduk muslim pertama terbesar di dunia, untuk bersikap realistis, apalagi pesimis, itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak boleh ada, teman-teman? Menarik, karena Islam hadir bukan untuk jadi rata-rata. Islam hadir dari awal justru untuk menjadi di atas rata-rata. Islam dari awal hadir bukan sekedar untuk menjadi yang diwarnai, tapi yang mewarnai. Islam dari awal hadir bukan untuk menjadi di pinggiran, tapi justru untuk di tengah. Islam dari awal hadir bukan sekedar menjadi penonton, tapi menjadi pemain di bidangnya masing-masing. Sehingga wajar. Renaissance yang terjadi di Eropa nih misalnya, para filsufnya menyebutkan Renaissance yang terjadi di Eropa, ini terinspirasi dari peradaban Islam. Baik penemuan-penemuannya, maupun ini yang menarik, maupun bagaimana konteks sosial dan solusi sosial yang ditawarkan oleh Islam. Bagaimana perempuan diperlakukan, bagaimana posisi perempuan, bagaimana pembagiannya, bagaimana pada akhirnya perempuan antara di rumah dan ketika seorang perempuan mendapat amanah juga di publik atau di sosial, tapi dia juga misalnya ini ada kawan-kawan kita yang sudah dikaruniai anak atau sudah menikah, bagaimana posisinya dan bagaimana pada akhirnya mengatur waktunya, yang mana yang menjadi prioritas. Ini menarik karena Islam bukan hanya sekedar ritual. Islam bukan hanya sekedar wah kita beragama Islam hitam di atas putih di KTP. Pada akhirnya bukan tentang itu, tapi bagaimana kita sebagai manusia, sebagai individu mampu menunjukkannya dari karya-karya, dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan, dari pilihan-pilihan sikap,
maka wajar Muhammad Abduh, teman-teman, pernah mengatakan. Ini bukan perkataan Sarli mengutip dari Muhammad Abduh, seorang filsuf dari Timur Tengah. Beliau mengatakan begini, saya pergi ke barat, saya menemukan begitu banyak Islam di sana, tapi sangat sedikit muslimnya. Saya sangat sedikit muslim-muslimahnya. Saya pergi ke timur, saya menemukan begitu banyak muslim-muslimah, tapi sangat sedikit Islamnya. Artinya, ketika Islam adalah the way of life, dia sangat terlihat dari cara berpikir, dari bagaimana ucapan-ucapan atau kata-kata yang terucap dan yang menjadi perbincangan publik, dia sangat akan terlihat dari bagaimana pilihan-pilihan sikapnya, dia akan sangat terlihat dari habit yang terbentuk di generasi mudanya, dia akan sangat terlihat dari bagaimana karakternya, termasuk setengah peradaban adalah perempuan, maka bagaimana karakter perempuan di satu negara akan terlihat, bagaimana nilai Islam tertanam di negara tersebut. Maka ketika misalnya nih contoh, ketika kita masih misalnya membaca atau mendengar atau menonton atau melihat sendiri berbagai isu sosial sekarang terjadi, gak usah jauh-jauh di Indonesia atau di wilayah kita misalnya, mulai dari pelecehan seksual, mulai dari korupsi, mulai dari yang erat kaitannya dengan perempuan misalnya, kita misalnya sebutlah beberapa hal, maka otomatis ini akan sangat dipertanyakan bagaimana nilai itu sebetulnya masuk dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam ini nggak eksklusif hanya untuk sebagian orang saja, teman-teman. Islam ini seharusnya menjadi bagian nilai yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini menarik ketika kita bicara tentang kondisi sekarang, zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan perubahan yang terjadi, perkembangan, perubahan. Kata orang bijak, kalau ada satu hal yang paling pasti di dunia ini, itu pasti adalah perubahan itu sendiri. Maka mereka yang tidak bisa beradaptasi atau agile dengan perubahan, maka bersiap akan segera tertinggal dan tergantikan oleh mereka yang jauh lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, ini menarik ketika melihat ini justru menjadi tantangan bagi kita semua. Bukan hanya tantangan untuk berdakwah misalnya bagi sebagian kalangan, tapi juga tantangan untuk melihat masalah dan menjadi bagian dari solusi. Karena if we are finished changing, then we're finished. Saat kita manusia berhenti berubah, saat kita manusia berhenti bertumbuh, tandanya kita selesai. Saat manusia berhenti belajar, maka siap-siap akan segera digantikan oleh mereka yang jauh lebih adaptif dengan perkembangan dan ilmu itu sendiri. Maka pertanyaan kuncinya nih, kita sekarang nih yang hadir di sini, seratusan pasang mata, kira-kira apa yang membedakan antara kita yang sekarang dengan kita misalnya 3-5 tahun yang lalu? Kita yang sekarang nih, teman-teman yang katanya baru saja lulus atau semester 7, apa yang membedakan teman-teman yang sekarang nih sebentar lagi akan segera lulus atau yang baru saja lulus dengan teman-teman saat pertama sekali diterima sebagai mahasiswa? Teruntuk kita dengan segala hormat dan takzim Sarli kepada kita yang sudah dikaruniai anak, sudah menikah, sudah menjadi istri dan ibu. Apa yang membedakan antara kita yang sekarang yang sudah mendapat amanah dari Yang Maha Kuasa berupa anak dengan kita saat masih sendiri? Apakah ilmunya? Apakah karakter kitanya, apakah habit kitanya, apakah networks kitanya, apakah skill-skill kitanya? Yang jelas bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini adalah sunnatullah. Memang demikian yang dianjurkan kepada kita semua, bahwa kita yang hari ini jelas harus lebih baik dari kita yang kemarin, dan kita yang besok, kita yang tahun depan, kita yang ke depan, harus lebih baik dari kita yang hari ini. Dan ketika masa depan itu didesain, teman-teman, maka yuk kita menjadi bagian dari yang bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Terkhusus dalam hal ini kita yang perempuan. Karena the most responsible person for our future, orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, is us ourselves. Adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita, bukan dosen-dosen kita, dan pada akhirnya bukan pasangan kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan. Untuk itu, tentu tantangannya berbeda antara kita yang sekarang, hidup di zaman yang semuanya serba canggih, serba cepat, serba mudah. One click we can connect to 1,000 of people. One click we can reach and get 1,000 of information.
Satu kali klik, jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Yang mungkin kondisi ini nggak terjadi di zaman orang tua kita. Berbuat maksiat sekarang nih, berbuat sesuatu yang nggak bagus misalnya. Sekarang, dengan 30 tahun yang lalu, mungkin jauh lebih mudah sekarang. Membobol bank atau mencuri, misalnya mencuri itu, jauh lebih mudah dilakukan sekarang daripada 50 tahun yang lalu, bener ya? Kita mau misalnya berbuat sesuatu yang nggak baik, bentuknya bisa apa saja. Sekarang terfasilitasi dengan yang sekarang ada dalam genggaman kita. Kenapa saya bilang sangat yakin? Karena seratusan pasang mata yang hadir di sini kita terhubung lewat internet, teman-teman. Artinya senjatanya udah di tangan kita. Pistolnya udah ada di tangan kita. It's not just about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan tentang senjatanya, ini bukan tentang alatnya, tapi tentang siapa di balik alat itu. Kira-kira senjatanya nih mau dipakai untuk membunuh atau membantu? Untuk mempercepat proses atau mengakselerasi proses bertumbuhnya kita, dari yang awalnya baik menjadi lebih baik. Dari yang sudah lebih baik, a better one, kita menjadi the best version of us. Versi terbaiknya kita. Yang udah versi terbaik, naik satu tingkat lebih tinggi. Menjadi excellent one. Yang dengan kehadirannya bisa ngasih impact untuk sekitarnya, bisa ngasih inspirasi, bisa ngasih kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Apakah senjatanya ini mau kita pakai untuk itu? Atau justru untuk sebaliknya, kita menjadi manusia yang sibuk, kita menjadi manusia yang ikut dengan semua yang sekarang sedang trending, nggak punya target, nggak punya visi, nggak punya goal, nggak punya tujuan, sehingga terus ikut hari ini trending A, ikut, besok viral B, juga ikut, lusa C juga akan ikut. Kira-kira senjatanya ini mau kita pakai untuk kemudaratan atau sesuatu yang sifatnya kebermanfaatan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing, teman-teman. Yang jelas, ketika kita tidak terus bertumbuh, ketika kita tidak terus mengupgrade diri dan tidak belajar, maka bersiap bahwa kita yang dikendalikan teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi. Dan dalam hal ini, saya ingin sampaikan bahwa jangan ulangi kesalahan Sherly. Dulu Sherly adalah, saat kuliah lebih tepatnya, Sherly adalah manusia yang sibuk. Nyaris semua hal, semua kesempatan, semua opportunity yang ada di hadapan Sherly ambil. Misalnya, hari ini dapat tawaran mewakili satu institusi untuk ikut lomba, begitu. Sherly ikut. Besok dapat kesempatan untuk duduk misalnya sebagai sekjen satu organisasi, Sherly ambil. Besoknya lagi, 1 bulan kemudian, Sherly mendapat kesempatan untuk ikut lagi dalam satu kegiatan. Sherly ambil semuanya, dan Sherly merasa bahwa Sherly produktif kala itu. Dan Sherly nggak tahu bahwa itu disebut sebagai sibuk. Teman-teman bayangkan betapa bahayanya orang yang tidak tahu atas ketidaktahuannya. Lebih bagus orang tahu bahwa dia tidak tahu daripada tidak tahu atas ketidaktahuannya. Dan dulu Sherly adalah orang yang tidak tahu atas ketidaktahuan Sherly. Teman-teman bisa bayangkan betapa fragile atau bahayanya kondisi seperti itu. Alhamdulillah dengan segala syukur, Sherly sampaikan ada satu mentor yang berani mengkritik Sherly saat itu. Sherly, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Awalnya Sherly nggak terima dibilang demikian, sampai ditantang dengan 4 pertanyaan, dan Sherly gagal menjawab 4 pertanyaan itu. Membuktikan bahwa benar dan fakta adanya bahwa Sherly adalah manusia yang sibuk kala itu. Di tahun kedua saat kuliah, Sherly mendapat kritikan dari si mentor berupa 4 pertanyaan ini yang gagal Sherly jawab. Semakin ke sini, semakin Sherly pelajari, dengan segala kebodohan, saya ingin sampaikan teman-teman bahwa ternyata 4 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan pada anak muda, termasuk pada perempuan-perempuannya, sejak zaman Khulafaur Rasyidin, sehingga wajar, umur 15 tahun mindset-nya adalah tentang penaklukan satu wilayah. Sehingga wajar, saat umur 17 tahun adalah tentang akuisisi pasar. Sehingga wajar ketika 21 tahun itu sudah dieksekusi. Sehingga wajar umur 25 tahun justru mindset-nya adalah tentang bagaimana generasi selanjutnya. Kita bukan bermaksud membandingkan, tapi bukankah bicara tentang kedewasaan bukan tentang usia. Dengan usia yang seperti itu, kita tarik ke zaman sekarang, yang kalau kita mau fair dan adil, kita akumulasikan nih semua kebaikan atau benefit dari industri 1.0 sampai 4.0, ini semuanya ada di generasi kita. Dengan kata lain, kalau ada generasi yang paling berhak menyesal,
karena tidak berkarya, karena tidak ambil bagian, karena tidak mengupgrade diri, karena tidak melakukan sesuatu yang menjadi puzzle atas peradaban itu sendiri. Ini yang paling menyesal adalah generasi kita. Karena kita mendapat semua benefit yang tadi sudah sempat kita bahas, 1.0, 2.0, yang mungkin dalam hal ini mengingat waktu, saya izin tidak membahasnya satu persatu. Untuk itu di zaman sekarang tentu ada negatifnya. Segala sesuatu pasti ada dua mata sisi. Ada positifnya, ada negatifnya. Tapi manusia yang optimis, layaknya yang tadi sempat kita bahas, ini selalu menyisakan ruang untuk berpikirnya positif ke arah masa depan. Nah, untuk itu, jangan ulangi kesalahan Sherly, segera jawab 4 pertanyaan ini, teman-teman. Karena ini akan menentukan sebetulnya selama ini kita adalah wanita atau perempuan-perempuan yang sibuk dengan segudang aktivitas kita, atau jangan-jangan kita sudah menjadi bagian dari manusia-manusia yang produktif. Terus bedanya apa, Sher? Atau apa bedanya, Kak Sher, antara manusia yang sibuk dengan manusia yang produktif? Jauh, teman-teman, bedanya. Setidaknya saya rasakan. Kalau Sherly pribadi, Sherly butuh waktu 6 bulan. Nggak cepat. Ini termasuk waktu yang lama untuk bisa menjawab 4 pertanyaan itu. Dig deeper, segera bertanya ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Karena kita hidup bukan untuk mencari validasi orang lain, tanya ke diri sendiri, sebetulnya tentang 4 pertanyaan ini yang akan kita bahas. Sherly pribadi butuh waktu 6 bulan. Sekiranya teman-teman sudah bisa jawab, Sherly pengen ngacungin 2 jempol. Selamat, teman-teman. You are on the right track. Teman-teman sudah berada pada track yang tepat. Perjuangkan apa yang sudah teman-teman mulai, perjuangkan apa yang sudah teman-teman lakukan. Tapi kalau ternyata kita belum bisa menjawab pertanyaan ini, 4 pertanyaan ini, maka hold on, tahan dulu. Yuk kita segera lihat dulu ke dalam diri, atau mungkin bahasa kerennya self-awareness, atau mungkin bahasa dalam agamanya muhasabah, lihatnya ke diri sendiri. Sebetulnya apa yang sedang kita cari? Nah, bedanya jauh. Manusia produktif, semua yang dilakukan mengarah pada satu goal yang goal itu sudah ditetapin dari awal. Dan semua yang dilakukan mengarah pada goal tersebut. Sedangkan manusia yang sibuk, nggak punya target, nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita, nggak punya visi, sehingga cenderung mengamplify atau mengcopy-paste apa yang terjadi di luar, di copy-paste dalam dirinya. Teman-teman percaya deh, yang namanya tren itu berubah. Hari ini mungkin trennya A, 3 bulan lagi trennya B, 3 bulan ke depannya lagi trennya C. Bahkan sekarang bisa jadi lebih cepat. Hari ini yang trending A, besok yang trending B, nanti 1 minggu lagi yang trending C. Maka ketika kita nggak punya baik itu target maupun fondasi yang sudah kita tetapkan dari awal, maka otomatis kita akan terus berubah-ubah, layaknya tren yang akan terus berubah. Terus yang menciptakan tren itu siapa, Kak Sher? Kita juga. Kalau memang menurut data 8-13 jam waktu anak muda habisnya di sini, di internet, dan ternyata Indonesia ditempatkan sebagai negara keempat paling aktif sosial medianya, maka tren di internet, lebih spesifik lagi tren di sosial media, itu kita juga yang menciptakannya. Kita semua yang hadir di sini. Kuncinya satu, repetition. Semakin sering diulang, like, komen, share, maka dengan sendirinya algoritma akan membawanya ke puncak tertinggi, dan itu yang kita sebut sebagai trending. Itu yang kita lihat, itu yang kita tonton, itu yang kita baca, itu yang kita dengar, otomatis itu akan masuk ke dalam mindset kita. Dari mindset, kan dia ada 5 dimensinya. Dari mindset, dia otomatis akan ke ucapan. Dari ucapan, dia akan ke perbuatan, tindakan, action. Dari action, dia akan menjadi habit. Hal-hal kecil, tapi kalau diulang-ulang terus setiap hari, otomatis dia bakal jadi keseharian atau kebiasaan kita. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, karena dia akan jadi karakter. Dan perhatikan karakter kita, karena mau nggak mau dia akan jadi realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, perubahan yang justru harus kita sama-sama aware, justru ada pada mindset kita sendiri, dan itu berada dalam kontrol kita. Nah, kembali ke topik, 4 pertanyaan ini adalah yang pertama, siapa kita di masa depan? Teman-teman melihat diri sendiri sebagai siapa di masa depan? What's the goal? What's the vision? What's the target? Target teman-teman apa di masa depan? Dan bicara masa depan ini kan umum banget ya teman-teman. Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi, Kak Sher. Pertanyaannya lebih baik dalam hal apa?
dan bagaimana mengukur bahwa kita lebih baik dalam hal itu. Asal kita senang dalam dunia menulis, kita berharap nanti bisa menghasilkan karya dalam dunia penulisan. Pertanyaannya, karyanya dalam bentuk apa, itu di tahun berapa, bagaimana mengukur bahwa karya kita sukses apa enggak, go get it. Pasar kita senang dalam dunia entrepreneur misalnya. Entrepreneur mah banyak teman-teman. Teman-teman mau entrepreneur dalam bidang apa, bagaimana mengukur bahwa teman-teman sukses di bidang itu, apakah dari profitnya, apakah dari jumlah berbaginya, dari jumlah sedekah, dari jumlah zakat, dari jumlah wakafnya, mungkin, atau dari jumlah lapangan kerja yang bisa kita buat, sehingga bisa memberdayakan banyak anak muda misalnya di sekitar kita. Berbeda dalam hal ini nggak apa-apa teman-teman. Yang apa-apa, justru saat kita nggak punya alat ukur, yang terjadi adalah alat ukur orang kita pakai untuk mengukur diri kita sendiri. Wajar kalau rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Miliki alat ukur kita sendiri, karena if we cannot measure something, we cannot improve it. Untuk itu, minimalnya yang paling sederhana supaya kita bisa segera membuka sesi tanya jawab. Minimal pertanyaan pertama bisa kita jawab dengan SMART goal setting. A-R-T. S-nya spesifik, harus spesifik. Teman-teman targetnya apa? Buat itu jadi spesifik. Kita pengen lebih bagus lagi dalam, silakan, dalam hal apa? Dalam hal Al-Quran misalnya ya, ini hanya contoh saja. Oke. Konteksnya adalah dalam hal apanya. Kak, kita pengen secara finansial lebih baik lagi. Apanya yang mau pengen lebih baik dari finansialnya? Apakah silakan tabungan teman-teman, atau misalnya jumlah yang bisa teman-teman putarkan, silakan. Kak, kita pengen dalam hal ini jadi content creator. Content creator dalam bidang apa? Bagaimana cara mengukur bahwa teman-teman sukses dalam bidang content creator? Karena M-nya measurable. Itu harus terukur. Yang ketiga, A-nya achievable. Target kita bakal bisa kita achieve nggak? Kalau nggak bisa, nah ini toxic nih kadang-kadang. Kadang-kadang kita merasa bahwa bisa, yuk, bisa, yuk. Padahal itu target terlalu besar untuk resources kita yang kecil. Kalau memang itu nggak achievable, yuk kita jujur akui bahwa resources kita masih kurang untuk target yang kita tetapkan dengan jangka waktu yang udah kita tentukan atau yang kita miliki. Kalau memang itu nggak achievable, kita acknowledge, kita akui, kita jujur dengan diri sendiri. Jangan-jangan itu target besar harus dipecah dulu jadi target-target kecil, atau kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain agar resources kita makin besar. Artinya realistik, bukan jadi manusia yang realistis, tapi yuk kita baca lingkungan sekitar kita. Kira-kira strategi, siasat, cara seperti apa yang paling tepat untuk kita gunakan dalam rangka mengejar target tadi. T-nya timely, kasih batasan waktu. Cara paling simpel atau cara paling sederhana untuk membedakan mana yang berangan-angan, mana yang bercita-cita, mana yang berwacana, mana yang berencana adalah kira-kira mana yang memberikan batasan waktu yang lebih clear. Ketika bagian ini selesai, maka teman-teman selesai di bagian pertama. Kebanyakan kita anak muda selesai nih di SMART goal setting udah ada. Padahal justru yang paling penting adalah segera cari tahu alasan kenapa teman-teman mau memperjuangkannya. Dan itulah yang disebut sebagai motivasi. Nggak ada motivasi dari luar, itu nggak ada teman-teman. Yang dari luar itu namanya inspirasi. If we get there, kalaupun kita ngumpulin all the best mentors even all over the world, kalaupun kita ngumpulin mentor-mentor terbaik dari seluruh dunia, kita ngumpulin nih buku-buku self-improvement terbaik dari seluruh dunia, terus kita baca, tapi motivasi nggak muncul dari diri kita nggak menemukan kenapa penting bagi kita untuk mengejar target kita. Ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Hari ini mungkin boleh semangat, tapi bisa jadi 3 bulan lagi berubah lagi tuh goalnya. Pada akhirnya, saat bicara tentang motivasi, fire in the belly, ini munculnya dari diri kita masing-masing. Dan alasan seseorang punya motivasi besar ternyata cuma 3, dan ini pun tersebut di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah harapan. Di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Yang kedua adalah rasa takut, sehingga wajar ketika di dalam Al-Quran disebut tugas kita manusia adalah memberi kabar gembira, memberi kabar dan memperingatkan, bukan menghakimi. Bukan tugas manusia untuk menjudge atau menghakimi. Tugas manusia adalah menyampaikan, memperingatkan, tentu dengan bahasa yang disesuaikan dengan kondisi zaman masing-masing. Sehingga Basyiro wa Naziro itu
pada akhirnya adalah tugas kita. Dan itu yang menjadi dua motivasi terbesar manusia mau melakukan sesuatu. Ada harapan, ada hope, dan ada rasa takut. Ada sesuatu yang membuat kita takut. Yang ketiga yang akan menutup motivasi ini justru adalah saat rasa yakin kita, belief terhadap apa yang kita yakini ke depan, itu udah lebih besar dari rasa takut kita. Takut terhadap apa, Kak Ser? Minimal takut terhadap 5. Berdasarkan penelitian Bob Sadino atas anak muda Indonesia, ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Bukan menurut saya, menurut Bob Sadino. Kita sama-sama cek secara cepat ya. Pertama adalah anak muda takut gagal. Belum mencoba, kita udah duluan berpikir, aduh nanti kalau gagal gimana ya? Aduh nanti kalau nggak berhasil gimana ya? Kita duluan berpikir gimana kalau itu nggak berhasil, daripada kalau itu berhasil, status quo apa yang akan kita pecah. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Sedikit berbuat, aduh nanti apa kata orang ya? Udah nulis caption nih panjang-panjang, tinggal ngepost doang, ngepost. Aduh nanti orang-orang bakal mikir apa ya? Orang-orang bakal komen apa ya? Berapa yang bakal like ya? Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman. Yang keempat, anak muda takut penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda nggak begitu suka dikritik. Lebih senangnya diapresiasi, disanjung-sanjung, sehingga lebih bersandar atau lebih mengedepankan mood daripada logika. Nah, dari 5 hal tadi, kira-kira cocok nggak dengan kita? Jadi cocok ya. Kalaupun nggak cocok semua, nggak apa-apa. Minimal setengahnya aja. Kalaupun memang ternyata nomor satunya adalah kegagalan, maka teman-teman, gagal itu adalah hal yang wajar dalam sebuah proses. Gak ada orang sukses yang gagal, itu gak ada. Toh orang sukses gak dilihat dari berapa banyak jumlah gagalnya. Orang sukses ternyata dilihat dari pilihan sikapnya saat ia gagal. Memutuskan untuk menyerah dan dia selesai, atau memutuskan untuk bangkit dan masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. Gagal itu koma, bukan titik. Jangan mau titik saat kita gagal. Karena gagal itu adalah proses untuk kita belajar, untuk kita mengevaluasi, bahkan kesempatan untuk kita mau bangkit dan sekuat apa kita menginginkan target tadi. Nah, untuk itu 10 kali gagal, nggak perlu khawatir 11 kali kita bangkit. 1000 kali kita gagal, 1001 kali kita bangkit. Mungkin memang prosesnya butuh proses dan butuh waktu, tapi setiap ada tantangan, setiap ada masalah, tandanya Yang Maha Kuasa sudah memilih teman-teman untuk melewatinya. Bukan orang lain, bukan sahabat-sahabat kita, bukan saudara kita, yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa adalah teman-teman. Ketika sudah dijanjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak akan dicoba seseorang kecuali batas kemampuannya, maka tandanya teman-teman juga dibekali dengan kemampuan itu. Setelah bagian ini selesai, teman-teman punya alasan. Punya strong why. Kenapa ya harus lulus tepat waktu? Kenapa ya harus setelah lulus harus langsung membuka lapangan kerja atau langsung bekerja? Kenapa ya habis lulus langsung mencari beasiswa? Kenapa ya ketika kuliah harus sambil bekerja? Misalnya ini hanya contoh. Kenapa ya saya harus mengupgrade diri sekarang? Kenapa ya saya harus dan seterusnya? Teman-teman punya alasan dari internal yang kalaupun ada 1000 orang yang menentang, kalaupun ada 1000 orang yang nggak setuju dengan alasan apapun, teman-teman akan ingat lagi, kenapa ya saya dulu memulainya? Alasan apa yang membuat saya mau memulai apa yang sudah saya kerjakan sekarang? Setelah bagian ini selesai, kita masuk pertanyaan kedua, siapa kita sekarang? Teman-teman adalah siapa sekarang? Ini adalah starting point kita, teman-teman. Atau bahasa istilahnya zaman sekarang disebut dengan self-awareness. Cara menjawab siapa kita sekarang sebetulnya banyak, tools psikologinya juga udah banyak di internet, tapi secara sederhana, karena waktu kita singkat, minimal sekali kita mampu menjawab analisa SWOT. SWOT, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, opportunity atau kesempatan yang masih bisa kita eksekusi seperti apa, dan tantangan saat mengeksekusinya seperti apa. Saya pribadi orang yang yakin bahwa nggak ada manusia yang dilahirkan sia-sia, itu nggak ada. Setiap kita diberikan bekal, setiap kita dikasih potensi oleh Yang Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah sejauh apa kita sudah menggali potensi tersebut sampai kita menemukan sebetulnya wasilah apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa pada diri kita untuk berbuat sesuatu. Dalam konteks ini bukan tugas kita untuk unggul dalam semua hal, karena nggak fair pada akhirnya mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat pohon. Nggak fair mengukur kemampuan pilot
dari cara dia mengemudikan kereta api. Sebutlah misalnya Zaid bin Sabit dengan kemampuan linguistiknya, nggak fair dibanding-bandingkan misalnya dengan Khalid bin Walid dengan kemampuan body kinestetiknya. Setiap kita punya keunggulan kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu potensi atau kelebihan yang kita miliki? Boleh minat, boleh bakat. Kalau bakat itu sudah ada pada diri teman-teman. Yang kalau teman-teman misalnya pernah ngelihat, kok ya ada orang yang dia nggak perlu effort banyak, tapi kalau dia nulis kayaknya enak gitu tulisannya. Kalau dia bicara kayaknya enak gitu dia bicara. Kalau dia masak kayaknya dia punya intuisi atau punya insting untuk masukin bahan-bahan, kok jadi enak. Nah, itu namanya bakat. Kalau yang namanya minat, ini butuh latihan yang lebih ekstra. Tapi pada akhirnya keduanya sama, butuh praktis, butuh latihan, butuh terus jam terbangnya ditambah. Jadi sejauh apa kita mau merasakan sakitnya perjuangan di sana, terus menambah jam terbang, karena practice makes us perfect, maka sejauh itu pula kita akan tahu sebetulnya potensi dan wasilah apa yang ada pada diri kita untuk terus bertumbuh, berkembang dari yang awalnya baik menjadi versi lebih baik, sudah menjadi lebih baik berusaha menjadi versi terbaiknya kita. Sehingga orang bijak mengatakan, jangan mau hidup apa adanya. Karena hidup apa adanya, tandanya kita nggak bertumbuh, tandanya kita nggak berkembang. Sedangkan dalam hal ini, belajar pada akhirnya tidak mengenal waktu. Batas akhir kita belajar justru adalah saat nafas sudah tidak lagi berhembus, saat nyawa sudah lagi tidak dikandung badan. Setelah bagian ini selesai, teman-teman akan tahu sebetulnya kelebihan yang ada pada diri kita itu apa. Kalau bagian ini sudah selesai, self-awareness muncul, confident itu akan muncul. Salah satu pertanyaan yang paling sering masuk adalah di DM Instagram dan di email. Suaranya hilang ya? Salah satu pertanyaan yang paling sering masuk adalah, Kak Ser, gimana caranya ngatasin insecure atau rasa nggak pede dalam diri? Teman-teman, hanya ada 2 alasan kenapa kita nggak pede. Pertama, kita nggak tahu kelebihan kita apa. Yang kedua, kita lebih sering dieksploitasi oleh orang-orang sekitar kita atas kekurangan kita. Nah, untuk itu, memiliki self-awareness adalah pertanyaan kedua yang harus kita miliki, sehingga kita tahu kita punya bargaining position apa. Kita tahu kita punya daya tawar apa. Kita tahu kelebihan kita apa. Mungkin keunggulan kita adalah dalam hal linguistik, tapi lemah dalam hal kinestetik, ya nggak apa-apa. Karena sekarang zamannya kolaborasi, skill kita A, skill mereka B, ayo kita saling sulam tambal, kemampuan kita X, kemampuan mereka Z, ayo kita saling bergandengan tangan, maka untuk itu tahu kelebihan kita apa adalah syarat utama untuk punya bargaining position supaya kita bisa berkolaborasi dengan orang. Nah, kita lanjut dulu teman-teman, pertanyaan kedua selesai, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini tentang eksekusi. Ini tentang bagaimana kita bisa memenuhi skill yang dibutuhkan. Misalnya target teman-teman di sini nih. Dalam hal ini saya nggak mematok selama kita punya smart goal setting dan strong why, teman-teman udah punya target. Tapi kita menyadari ternyata kok ya kita yang sekarang masih lumayan jauh ya skillnya. Gap skillnya masih lumayan nih Kak Ser. Maka cek kira-kira skill apa yang butuh kita pelajari di rentang waktu yang kita butuhkan. Dari situ kita pecah target misalnya 5 tahun. Jadi target tahunan. Target tahunan jadi target bulanan. Bulanan jadi target mingguan. Mingguan jadi harian. Jadi semua aktivitas dan rutinitas yang kita lakukan itu namanya produktif, bukan lagi sibuk, sekedar sibuk. Terakhir, pertanyaan keempat, mungkin bagi sebagian orang ini klise. Mungkin bagi sebagian orang, wah itu pencitraan, misalnya begitu. Tapi justru pertanyaan ini yang menurut saya menjadi esensi dari 4 pertanyaan tadi. Kita pengen ninggalin apa untuk generasi selanjutnya? Karena kembali ke poin awal, setiap orang ada masanya, dan setiap masa itu ada orangnya. Terlebih dalam konteks ini, tema kita adalah peran wanita, maka memastikan apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, itu justru mengkristal menjadi karakter, karena wanita pada akhirnya mendidik dengan karakter. Ini menjadi penting untuk memastikan bagaimana generasi selanjutnya. Nah, ketika 4 pertanyaan ini bisa kita jawab, teman-teman, maka nggak ada istilah goal terlalu jauh, cita-cita terlalu tinggi, visi terlalu jauh panggang dari api. Yang ada mungkin langkah kita yang terlalu pendek. Yang ada mungkin cara berpikir kita yang terlalu kerdil dan sudah kita bangun ceiling, atap, batasan, border, barrier atas kemampuan kita sendiri. Yuk,
kita mulai panjangkan langkahnya, kita mulai berani keluar dari zona nyaman, kita mulai berani mempertanyakan 4 hal tadi pada diri kita, dan pasti akan yang namanya bertumbuh itu nggak ada, yang namanya bertumbuh pasti keluar dari zona nyaman. Kalau kita masih merasa ya nyaman-nyaman aja sih dengan rutinitas, tandanya kita nggak bertumbuh. Untuk itu, ketika kita sakit dengan apa yang kita perjuangkan, banyak yang ngomongin, atau jam tidur, misal jam istirahat, jam leleh, jam nongki-nongkinya kurang, nikmati prosesnya teman-teman. Karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Nah, ketika 4 pertanyaan tadi bisa kita jawab, dan kita mampu mengolaborasikan 2 hal yang menjadi kelebihan manusia dibandingkan, sebutlah misalnya, wah sekarang sudah zamannya artificial intelligence, 2 kelebihan manusia yang sampai sekarang belum bisa digantikan dan sudah diprediksi tidak akan pernah bisa tergantikan. Pertama, kreativitas, ini cara berpikir. Kalau artificial intelligence 1 tambah 1 ya berarti 2. Kalau mau hasilnya nggak 2, inputnya diubah dulu, nanti baru hasilnya akan berubah. Yang kedua adalah empati. Sampai sekarang nggak ada kurikulumnya, dan sulit untuk menjadikan ini sebagai yang di-input dan kita punya empati, karena empati ini dilatih, teman-teman. Nah, sampai sekarang nggak ada kurikulumnya. Untuk itu, kita dengan apa yang menjadi fitrahnya kita, pertama manusia, secara spesifik wanita, dan secara spesifik lagi adalah berada di negara yang memiliki privilege untuk bisa mengenal Islam, bisa mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih leluasa, karena ada di beberapa negara yang itu sangat sulit, maka ini adalah privilege untuk kita, untuk ambil bagian, menjadi bagian dari perubahan, karena ini bukan tentang seberapa besar perubahannya, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan itu. Maka gebrakan-gebrakan besar sama-sama akan bisa kita buat. Sebagai akhir, izinkan Sherlyn mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka kerbau juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, makan, bermain-main, bersenang-senang, maka kera di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini, dan dikasih ini hati untuk berempati, ayo kita pastikan kita memaksimalkan yang sudah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada kita. Karena itu salah satu bentuk syukur yang bisa kita lakukan saat kita masih diberi kesempatan. Pada akhirnya tetap masa depan nggak pasti, teman-teman. The future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti. Tugas kita manusia adalah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. That's it. Selebihnya tetap kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. Karena bisa jadi kita suka banget dengan sesuatu, kita udah mendesain, kita udah merencanakan, ternyata bukan itu yang terbaik buat kita. And then vice versa, demikian juga sebaliknya. Kita nggak suka, kita cenderung menghindari, kita menjauhi, kita benci, ternyata malah itu yang terbaik buat kita. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa. The future is unpredictable. Masa depan itu nggak pasti, teman-teman. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita, is create it now. Buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita besarkan skalanya, masa depan orang-orang tersayang kita, masa depan lingkungan, masa depan bangsa, negara, bahkan generasi selanjutnya, is us ourselves. Orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Untuk itu, ketika masa depan itu didesain, mari kita pastikan kita terlibat. We get involved, kita terlibat dalam proses mendesain masa depan kita. Karena kalau enggak, jangan salahkan ketika masa depan kita, masa depan lingkungan kita, masa depan wilayah kita, masa depan bangsa, negara, dan agama kita, ini didesainkan oleh orang lain. Syukur kalau value-nya sama. Bagaimana kalau enggak? Ini justru menjadi pertanyaan. Ini pertanyaan krusial, penting, yang siapapun kita, apapun latar belakang kita, selama kita punya status wanita, harus sama-sama kita pikirkan. Karena wanita sejatinya adalah ibunya peradaban. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu yang bisa Sherly sampaikan di waktu
yang tersedia. Saya mohon maaf sekiranya ada salah-salah kata, salah-salah adab, atau salah-salah sikap. Yang baik diambil, yang nggak baik ditinggal saja bersama Sherly. Sekiranya kita masih punya waktu, Sherly sangat terbuka untuk kita bisa diskusi dua arah dan saling melengkapi. Sherly silahkan dulu kembali ke moderator. Silahkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Sherly yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini, yang isinya itu tidak hanya pengetahuan kepada kita, tetapi juga banyak sekali motivasi yang diberikan kepada kita, yaitu bagaimana peran kita nanti sebagai wanita ini dalam membangun peradaban yang jauh lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, memasuki sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Kita buka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, Kak Sherly, ini ada Kak Anissa Latifah. Dipersilakan kepada Kak Anissa Latifah. Ya, terima kasih Kak Fitriani atas kesempatannya. Halo, selamat malam Kak Sherly. Senang bisa ketemu Kak Sherly langsung dan dapat ilmu dari Kak Sherly. Terima kasih Kak Sherly buat kesempatannya. Semoga barokah ilmunya, amin. Luar biasa, dari tadi benar-benar menggebu-gebu banget sampai nggak mau kehilangan momen pokoknya. Jadi ada satu fokus yang tadi Nisa garis bawahi. Jadi itu tentang minat dan bakat. Kata Kak Sherly, kita bisa memaksimalkan minat atau bakat itu terserah pada diri kita. Nah, bagaimana Kak Sherly kalau misalnya kita sebagai seorang perempuan yang fitrahnya nanti kita akan menjadi seorang ibu seperti itu. Dan misalnya pribadi Nisa sendiri, Nisa menyadari bahwa Nisa juga menyadari sudah lama kalau Nisa memang punya bakat dalam bidang kepenulisan. Kemudian Nisa ingin memaksimalkan itu. Namun di sisi lain, Nisa pun punya minat di bagian research dan juga punya minat di bagian jadi content creator. Namun dari keduanya itu, dari bagian minat ini, Nisa rasa kayak tantangannya lebih besar dibandingkan bakat seperti itu. Pengembangannya itu lebih besar ketika kita mau fokuskan diri juga kepada minat yang kita minati. Aku ingin minta bimbingan Kak Sherly atau saran Kak Sherly. Sebaiknya kalau aku punya kecenderungan pada minat misalnya bidang research dan juga content creator, baiknya apa yang harus aku lakukan biar aku lebih bisa bertahan effortnya untuk mengusahakan minat aku itu bisa tercapai goals-nya, dan baik tidak menurut Kak Sherly apabila kita sebagai seorang perempuan itu ingin sekali menyeimbangkan antara bakat kita dan juga minat kita seperti itu. Terima kasih Kak Sherly atas jawabannya. Mohon maaf untuk semua salah-salah kata. Baik, terima kasih Kak Anissa Latifah. Untuk Kak Sherly, apakah langsung ingin dijawab? Boleh langsung aja ya, satu persatu biar fokus ya. Salam kenal sebelumnya untuk Anissa, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin langsung menjawab, bagaimana agar keduanya, minat dan bakat ini bisa terus berkembang. Saya ingin sampaikan bahwa saya setuju banget dengan pertanyaannya. Teman-teman, yang berat itu justru adalah konsisten. Benar nggak? Dari segala sesuatu, yang berat itu adalah konsisten. Orang optimis akan kalah dengan mereka yang konsisten. Sehingga wajar, orang bijak pernah bilang bahwa yang akan duluan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten. Bukan mereka yang optimis, namun tidak konsisten. Nah, untuk itu naik turun semangat itu adalah hal yang wajar. Untuk teman-teman yang sudah punya minat atau sudah punya bakat, sudah tahu nih potensinya ada di mana atau sedang mencari-cari, naik turunnya semangat dalam memperjuangkan sesuatu, apapun itu, adalah hal yang wajar. Iman aja naik turun, teman-teman. Apalagi semangat. Benar ya? Untuk itu, apapun minat teman-teman, mau itu dalam, misalnya nih, kalau kawan kita tadi berarti riset, content creator, dunia kreatif, atau mungkin ada yang dalam kepenulisan, public speaking, barusan ada yang nanya, mungkin dalam bidang hitung menghitung, atau interpersonal yang teman-teman senangi, dalam bidang kinestetik, apapun, kalau Gartner bilang ada 8 kecerdasan pada manusia, teman-teman yang pilih. Tapi untuk memastikan kita konsisten dalam bidang itu, minimal kita, kalau setidaknya di Sherly harus punya 3 hal. Pertama adalah lingkungan.
sosial, kita harus punya lingkungan yang mau nggak mau harus dicari, bahwa lingkungan yang baik yang menjadi support system kita itu harus ada. Ada istilah begini teman-teman, kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kita lah pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang penggibah yang suka ngomongin orang, mau nggak mau percaya deh, mungkin awalnya kita nggak suka, dalam hati doang, saya nggak suka nih, lama-lama kita kebiasaan, sampai nanti pertemuan selanjutnya kita mulai berani untuk membicarakan kawan kita yang lain. Kita bergaul dengan 5 orang penggibah, kita lah penggibah ke-6, atau kita mulai dengan cara berpikirnya dulu, cara berpikir penggibah. Sama halnya dengan kebalikannya, kita bergaul dengan 5 orang entrepreneur, kitalah entrepreneur ke-6, minimal cara berpikir kita adalah layaknya seorang entrepreneur, meskipun eksekusinya belum nih, tapi cara berpikirnya sudah layaknya entrepreneur, melihat kesempatan, senang untuk mengambil bagian, melihat segala sesuatu, berpikir gimana caranya bisa dimonetize, melihat segala sesuatu gimana caranya on time, dan seterusnya. Kita bergaul dengan 5 orang penghafal Quran, kita lah penghafal Quran yang ke-6. Misalnya ini hanya contoh saja. Minimal jelek-jeleknya yang paling sedikit, kita mendapat keberkahannya. Untuk itu kita adalah dengan siapa kita bergaul. Mungkin boleh secara umum, kita bergaul dengan siapa aja Kak Ser, silakan. Tapi untuk ring 1 atau innernya, yang utamanya ini dipilih. Bukankah demikian juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad bergaul dengan siapa aja, tapi coba cek, circle utama beliau adalah orang yang ahli di bidangnya, orang yang memang punya kapasitas di bidangnya, sehingga wajar Nabi Muhammad dalam hal ini punya karya yang diakui impact-nya justru nomor 1 menjadi. Kita sama-sama tahu nih, Nabi Muhammad ditempatkan sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia, menurut Michael Hurt dalam bukunya 100 orang paling berpengaruh di dunia. Apakah beliau ditempatkan di sana karena status finansial yang dimilikinya? Apakah beliau ditempatkan di sana karena beliau misalnya adalah seorang pemimpin perang, diplomat ulung, atau karena beliau menikahi seorang perempuan yang kala itu yang kekayaannya menjadi nomor 1 saat itu di wilayah tersebut? Sehingga banyak orang yang datang, para dalam quotes-unquotes mereka adalah orang yang berhutang atau mencari investor justru kepada istrinya Nabi Muhammad. Apakah karena privilege yang dimilikinya itu? Ternyata bukan. Tapi dengan semua yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungannya, justru yang membuat beliau ditempatkan jadi nomor 1 adalah impact-nya atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga poinnya adalah segera cari lingkungan yang kalaupun itu nggak 100% bisa kita copy paste, setidaknya kita terwarnai dengan hal-hal positif dari lingkungan tersebut. Sehingga saat kita udah mulai demotivated, udah mulai menyerah, udah mulai lupa nih dengan target kita, udah mulai leyeh secara berlebihan, kita akan ingat lagi, oh iya ya, akan ada teman yang mau menarik kita lagi, merangkul kita lagi untuk segera back to the track. Setelah memiliki lingkungan, yang kedua adalah segera hasilkan karya. Karena karya bicara lebih nyata daripada action speaks louder than just words. Karya itu bicara lebih nyata tentang siapa teman-teman. Poin plusnya adalah dengan karya kita bisa mengevaluasi apa yang benar, apa yang salah. Dengan karya kita bisa mendapat feedback dari orang-orang sekitar. Share, kamu masih kurang dalam bidang A, kamu masih kurang dalam bidang B. Sepertinya ini adalah sesuatu yang bisa kamu teruskan, sepertinya ini tidak. Karena kita nggak mungkin mengetahui bagian mana yang layak untuk kita perjuangkan, karena kalau konteksnya adalah, jadi sebenarnya saya punya diagram, tapi khawatir terlalu lama nanti kalau saya buka. Intinya begini, yang namanya passion itu adalah irisan antara apa yang kita sukai dan publik juga mengamini. Teman-teman senang menulis, tapi lingkungan merasa tulisan teman-teman biasa aja. Ya tandanya, ya itu hanya sebatas hobi. It's not about passion. Teman-teman misalnya senang memasak nih, tapi lingkungan merasa, orang-orang sekitar merasa makanannya biasa aja. Pertanyaannya, itu mau hanya dijadikan sebagai hobi, atau teman-teman mau belajar lagi? Otomatis itu menjadi yang disebut sebagai minat. Kalau bakat biasanya nggak perlu effort besar, teman-teman sudah menjadi ahli di bidangnya. Nah, untuk itu segera hasilkan karya. Bentuknya bisa apa saja. Yang jelas, segera hasilkan sesuatu yang itu bisa diberi feedback, dievaluasi, dan dinilai oleh publik. Segera hasilkan.
Nah, setelah teman-teman punya karya, yang ketiga, karya ini akan bonusnya adalah yang ketiga, teman-teman akan ketemu dengan mentor. Ketika teman-teman nggak berkarya, percaya deh, nggak akan ada kesempatan untuk mendapatkan mentor yang terbaik di bidangnya. Karena yang dinilai oleh seorang mentor untuk mendapatkan menti adalah karya apa yang dihasilkan. Nah, untuk itu, mentor ini menurut saya sangat penting karena dengan adanya mentor, kita yang masih kurang ilmu, kita yang masih kurang pengalaman, kita yang masih kurang jam terbang, ini akan mendapat sudut pandang, kita akan mendapat perspektif dan mendapat feedback yang justru mampu mengakselerasi kita dengan lebih cepat. Ada istilah kurang lebih begini, teman-teman. Mereka yang quotes unquotes jiwanya masih muda, biasanya ibaratnya sampan, itu sampannya diibaratkan sampan kecil. Biasanya anak muda itu masih menjadi sampan kecil. Ketika angin datang, ketika ombak menerjang, dia akan langsung oleng, dia akan langsung kehilangan keseimbangan. Sebagai sampan kecil, maka tempel kapal besar. Cari mentor yang ahli dalam bidangnya, sehingga kalaupun ada ombak, kalaupun ada angin, dan seterusnya, kita tetap stabil. Karena ada tempat untuk bertanya, ada tempat untuk terus mendalami bidang yang ingin kita geluti, dan dengan ada mentor, pekerjaan yang harusnya selesai dalam 12 bulan bisa selesai dalam waktu 6 bulan, akan lebih cepat selesainya. Kalau ada pertanyaan, terus kapan Kak Sar waktu paling tepat mencari mentor? Menurut Sherly, nggak ada jawaban yang lebih baik selain sekarang juga. Karena semakin kita tunda, nanti deh kalau udah lulus kuliah, nanti deh kalau udah ada aja kata tapi dan ada aja kata nanti, orang lain mau udah sampai mana, kitanya masih di sini-sini aja. Karena kita terus membuat excuse, membuat pembenaran, membuat alasan, dan terus melakukan playing victim. Ya, dia mah enak berasal dari keluarga yang terus mendukung cita-citanya. Ya, dia mah enak punya supporting system yang lebih mendukung, dan seterusnya. Membuat kita yang membangun penjara atas diri kita sendiri. Nah, itu 3 poin utama yang pengen saya sampaikan. Terakhir untuk menutup, kalau kita punya minat bakat banyak nih misalnya, itu bagus nggak sih Kak Sherly? Dalam hal ini, Sherly mengambil kesimpulan begini teman-teman. Orang yang punya minat, orang yang punya bakat, dan serius dalam hal itu, keduanya, biasanya akan menjadi manusia yang generalis. Banyak hal yang dimiliki, banyak hal yang dikuasai, tapi rata-rata nih di permukaan doang. Ketika dicoba ke sesuatu yang sifatnya lebih dalam, nggak punya keilmuannya nggak punya. Maka saya ingin sampaikan begini, kalau ada hal di usia muda yang harus kita perjuangkan adalah mencoba banyak hal positif. Karena kita nggak tahu nih kesempatan mana yang akan mengantarkan kita pada gerbang atau level selanjutnya. Tapi ketika teman-teman udah tahu apa yang akan teman-teman dalami secara spesifik, be an expert, jadi seorang yang ahli di bidangnya. Mengenai nanti teman-teman nih udah ahli dalam satu bidang juga menguasai bidang yang lain, itu silakan. Menjadi expert generalis justru adalah yang dicontohkan oleh sahabat Nabi. Teman-teman bisa cek saat itu bagaimana penemuan-penemuan hebat itu dilakukan oleh mereka, tapi dalam konteks lain mereka juga mengetahui bidang lain. Contoh, bagaimana misalnya Ibnu Sina dengan dunia kedokterannya misalnya. Atau misalnya Al-Farabi dalam dunia perbintangannya, dalam ilmu perbintangannya. Atau misalnya dalam strategi perang. Artinya yang ingin saya sampaikan, ketika teman-teman sudah punya minat dan bakat, nikmati prosesnya, tapi ketika teman-teman sudah confident, sudah pede untuk menentukan, ini akan saya dalami, maka segera putuskan. Karena mengambil keputusan dalam hal ini juga sesuatu yang ada resikonya, namun teman-teman akan menjadi expert di bidangnya, yang ini justru adalah tantangan, khususnya Indonesia yang memang sudah masuk dalam negara yang mendapatkan bonus demografi, sudah diprediksi teman-teman oleh World Economic Forum, oleh United Nations, kalau ada satu hal yang menjadi tantangan paling besar anak muda Indonesia menghadapi 2030 dan 2045, jawabannya adalah minimnya tenaga ahli dari negara tersebut. Artinya apa? Ketika teman-teman sedang dalam dunia apa nih misalnya? Dalam dunia risetnya dalam bidang apa? Oh, lingkungan Kak Sherly, oh sosial Kak Sherly, oh politik, oh silakan dalam bidang apa? Segera jadi ahli dalam bidang tersebut.
Sehingga teman-teman tingkatannya ada 4, teman-teman menjadi baik, atau a better one yang lebih baik, atau yang the best one yang sudah menjadi expert di bidangnya. Jangan lupa naik satu level lebih tinggi, menjadi manusia yang excellent, yang dengan kehadiran teman-teman bisa memberikan, bisa menginspirasi, bisa memberikan impact. Karena itu pencapaian tertinggi bagi seorang anak manusia. Pencapaian tertinggi anak manusia bukan dari, pada akhirnya bukan dilihat dari berapa banyak kekayaannya, bukan dilihat dari berapa banyak gelar yang ada di belakang namanya. Itu bagus dan itu satu hal yang positif, jelas. Tapi ternyata pencapaian yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia, the highest achievement yang tertingginya justru adalah ketika kehadirannya dengan keilmuannya, dengan kemampuan finansialnya, dengan kelebihan yang dimilikinya, mampu memberikan impact untuk orang-orang sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Untuk itu, semakin teman-teman bisa lebih cepat menentukan ingin expert dalam bidang apa, maka semakin banyak pula waktu teman-teman untuk mendalami dan untuk berbagi, karena the more we learn, the more we earn, the more we return. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mendapat, semakin banyak juga kita bisa memberi. Mungkin itu yang bisa Sherly jawab. Semoga bisa memberikan perspektif. Syukur-syukur bisa menjawab pertanyaan dari Anissa tadi. Sherly serahkan dulu kembali ke moderator. Silakan. Terima kasih Kak Sherly. Untuk selanjutnya ada lagi Kak, ini yang raise hand, yaitu Kak Virus, dipersilakan. Kak Virus, apakah bisa bergabung? Iya Kak, bisa Kak. Tapi maaf Nah, Kak, iya. nggak bisa off cam, nggak bisa on cam. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Sherly, saya baru saja membentuk komunitas anti-bullying dan bagaimana caranya bisa komunitas ini bisa bertumbuh dengan baik, aktif, dan konsisten. Juga saya ingin meminta motivasi dari Kak Sherly dalam komunitas yang saya buat ini, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, Kak Sherly, apa langsung dijawab? Ya, langsung saya jawab ya. Sebelumnya salam kenal untuk Virus. Keren, sudah membentuk satu komunitas yang harapannya komunitas ini menjadi wadah bagi banyak anak muda atau banyak orang untuk bisa saling berkolaborasi dan saling menguatkan. Gimana caranya agar konsisten dan gimana caranya agar bertumbuh, berkembang. Maka caranya konsisten, tadi saya sempat menyampaikan tuh di awal 3 hal yang setidaknya Sherly dan tim, bahkan dengan tim misalnya nih, Sherly kan sekarang udah sudah membentuk tim gitu, jadi pendelegasian tugas itu sudah mulai dilakukan. Artinya ini menjadi 3 poin utama yang juga Sherly terapkan di organisasi atau komunitas atau tim yang Sherly dalam hal ini Sherly miliki. Jadi kalau ditanya gimana caranya supaya konsisten, pertama miliki social control. Bahwa kita punya inner ring satu yang ketika kita sedang berada di bawah, ada yang menarik kembali, ketika berada di atas, dipuji, disanjung-sanjung, ada yang kembali merangkul. Berada di bawah nggak terlalu rendah, berada di atas juga nggak terlalu tinggi. Prosesnya sangat terukur. Yang kedua, segera hasilkan karya, teman-teman. Karena ketika satu komunitas terbentuk, otomatis yang membuat kita yang berada di dalamnya dengan segala latar belakang yang berbeda itu bisa nyatu, otomatis ada persamaan tujuan, ada persamaan visi, ada persamaan goal, atau ada persamaan nilai, ada persamaan value yang membuat satu komunitas itu bisa terbentuk. Nah, untuk itu dengan semangat, dengan nilai, dengan value yang sama tadi, segera hasilkan karya, karena justru karya itu yang akan menjadi kendaraan teman-teman untuk bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Ini menjadi poin ketiga. Sebagai organisasi, maka berkolaborasilah sebanyak-banyaknya dengan pihak lain. Karena sekarang zaman berkolaborasi, sekarang zamannya kita saling
bergandengan tangan selama kuncinya satu. Kunci kolaborasi satu, teman-teman, adanya persamaan visi. Yang kedua, kita punya bargaining position. Nah, makanya pertanyaan pertama sama kedua tadi harus kejawab dulu nih. Kita punya nggak target, tujuan, value yang ingin kita perjuangkan? Kalau ada, maka kumpulin tuh di komunitas itu, otomatis orang yang mau bergabung di awal-awal itu adalah yang punya value yang sama. Ketika udah punya, segera hasilkan karya. Karena dengan karya itu, teman-teman akan punya daya tawar atau bargaining position untuk berkolaborasi dengan lebih banyak pihak. Pihaknya boleh perseorangan, boleh sama-sama organisasi, boleh sama-sama komunitas, bahkan institusi tertentu misalnya. Bahkan bukan nggak mungkin dengan pemerintah. Nah, artinya ketika dua hal tadi bisa teman-teman lakukan, maka poin ketiga, segeralah berkolaborasi. Karena dengan berkolaborasi tadi, resources yang tadi masih kurang, itu akan bertambah dengan sendirinya atau akan dengan sendirinya besar, teman-teman. Apalagi ketika yang teman-teman lakukan juga menjadi concern, juga menjadi isu, juga menjadi perhatian atau masalah bersama yang ada di masyarakat. Otomatis yang teman-teman lakukan dengan sendirinya akan dengan senang hati di-amplify oleh publik. Akan dengan senang hati publik menjadi bagian di dalamnya. Bentuk menjadi bagiannya bisa dalam bentuk apa saja. Kita nggak tahu nih, teman-teman bikin konten, ternyata publik merasa sangat terwakili dengan konten teman-teman. Bukan nggak mungkin itu akan viral. Lebih banyak amplify audience yang teman-teman rangkul. Itu menjadi satu karya yang bisa jadi mengantarkan teman-teman untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi yang ingin saya sampaikan, ketika teman-teman sudah membentuk organisasi, komunitas, dan lain-lain, maka tiga hal tadi yang akan membuat teman-teman bertumbuh. Ketika salah, ketika gagal, misalnya ketika ada sesuatu yang kita ngerasa stuck, maka ingat lagi ke poin awal. Kenapa kita misalnya berlima nih atau bersepuluh? Kenapa berlima bersepuluh awal kita mau membentuk ini? Ingat lagi tujuannya, ingat lagi goalnya, ingat lagi nilainya, sehingga yuk kita evaluasi karya yang sudah, apa yang salah, apa yang belum tepat, apa yang kurang berkenan, untuk dari evaluasi tadi menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Dari situ nanti baru apa enggak. Gitu mungkin yang bisa Sherly jawab, dan setidaknya yang Sherly lakukan ke tim Sherly dan tim. Kalau cocok silahkan dipakai, tapi kalau belum cocok jangan menyerah. Pasti ada cara lain yang lebih cocok dengan tim atau komunitas teman-teman, karena Sherly yakin dan percaya nggak ada cara yang 100% bisa kita copy-paste antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok ke kelompok lain, antara satu organisasi dengan organisasi lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain. Karena kita semua unik dengan cara kita masing-masing, maka segera temukan pathway teman-teman, yang baiknya diambil, yang kurang baik, kurang tepat, diperbaiki. Mungkin itu yang bisa Sherly jawab. Semoga bisa memberikan perspektif kepada yang bertanya tadi. Silakan. Terima kasih Kak Sherly. Kita beralih ke chat. Di sini ada banyak pertanyaan juga, Kak. Ada dari Kak Heni Rahmawati. Hampir sama dengan pertanyaan yang tadi, yaitu bagaimana cara agar selalu konsisten dalam kebaikan, dan bagaimana cara mengurangi overthinking atas sesuatu yang belum terjadi. Oke, baik. Karena konsisten tadi kita sudah membahas ya, saya izin langsung jawab ke yang overthinking. Teman-teman, overthinking itu apalagi atas sesuatu yang belum terjadi. Sebetulnya ini udah dijawab oleh Mbak Heni. Jadi overthinking itu dulu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saya harus sampaikan, saya adalah seorang overthinker, bahkan bisa dibilang akut. Mikirin sesuatu berlebihan padahal belum terjadi, tapi bisa nggak tidur berhari-hari. Nah, sampai akhirnya saya menerapkan ada 3 prinsip yang saya terapkan. Tapi sebelum terlalu lama, saya ingin sampaikan, kunci overthinking itu adalah segera fokus ke solusi dan fokus ke apa yang bisa kita kontrol, bukan ke sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Nah, pertama kita bahas dulu yang fokus ke solusi. Nah, overthinker itu, seorang yang overthinker atau overthinking, ya aktivitasnya, itu terjadi ketika kita fokusnya di masalah. Bener nggak Mbak Heni dan teman-teman? Misalnya ada masalah, terus masalahnya kita putar di masalahnya aja. Aduh, jangan-jangan nih kepikiran ke sana. Aduh, nanti ke sana. Kita fokusnya di masalah.
oke, masalah ini ada, di acknowledge. Kalau memang butuh waktu untuk, silakan. Kan dari masalah kadang-kadang emosi timbul, kadang-kadang kita sedih, kesal, kecewa. Silakan. Namanya manusia itu adalah hal yang wajar. Kita butuh berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk kembali, untuk melepas dulu energi yang tadi, entah itu energi yang kurang baik atau yang terlalu baik, yang membuat mood kita swing mood, jadi naik turun, itu dialirkan dulu. Tapi ketika kita membutuhkan waktu untuk mengalirkan energi, jangan ambil keputusan, jangan berucap. Karena bisa jadi ucapan dan keputusan kita itu di luar nalar dan di luar logika. Sederhananya, itu keputusan diambil berdasarkan perasaan, bukan logika. Nah, ketika teman-teman udah selesai untuk mengalirkan energi, segera acknowledge ini masalahnya apa sebetulnya. Ini inti masalahnya seperti apa, ketika udah ketemu masalahnya, terus solusinya seperti apa. That's it, fokusnya ke solusi. Ketika udah menemukan solusi, mana solusi yang paling memungkinkan untuk kita lakukan, yang impact-nya adalah lebih besar misalnya, dan bagian mana yang menjadi kontrol kita, mana yang tidak menjadi kontrol kita. That's it. Sehingga kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Itu poin ketiganya. We do our best, we prepare our best, but kita melakukan yang terbaik nih, but hope for the best. Kita mempersiapkan untuk yang terburuk. Misalnya teman-teman mau ujian. Ini contoh sederhananya nih. Teman-teman mau ujian, udah belajar, udah mempersiapkan diri, udah kesehatan juga udah dijaga, dan lain-lain, semua yang terbaik yang udah bisa teman-teman lakukan, tapi bersiap bahwa meskipun sudah bersiap, ada kemungkinan kok besok kita juga nggak bisa jawab soal, ada kemungkinan kok ternyata pertanyaan yang muncul adalah yang tidak kita pelajari, sehingga ketika kita berhasil menjawab pertanyaannya, kita memang udah bersiap. Ketika kita nggak berhasil menjawab pertanyaannya, kita nggak merasa terlalu sedih. Kenapa? Karena kita udah bersiap dari awal. Bisa jadi sih, ini kita udah berusaha maksimal, tapi besok ada aja pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Ya udah, yang penting kita udah berusaha maksimal, we prepare for the worst. Jadi kita swing mood-nya itu masih dalam batasan kita. Nah, ketika masih dalam batasan kita, kalaupun misalnya kita mau dari masalah itu kita kecewa, sedih lagi, misalnya kan berputar ya, namanya segala sesuatu pasti berputar. Kita kecewa, sedih, marah lagi, otomatis itu sudah menjadi sudah berada dalam batasan kita, batasan mood kita. Sedihnya nggak terlalu sedih, marahnya nggak terlalu marah, kecewanya juga nggak terlalu kecewa, dan itu membuat kita masih dalam kontrol, dalam melakukan, dalam mengambil keputusan, dalam berbicara, dalam berucap. Nah, dengan demikian, kita nggak akan terjebak pada sesuatu yang bahkan belum terjadi, dan ketika itu pun terjadi, kita nggak fokus pada masalahnya, kita fokus pada solusi. Itu mungkin 3 poin yang setidaknya saya praktekin sekitar 3 tahun yang lalu. Membuat Shirley jadi, ya setidaknya ngelihat masalah itu nggak overthinking lagi. Langsung misalnya ngelihat masalah, oke ini bagian mana, oke ini dari masalah ini membuat kita sedih, membuat kita kecewa, membuat kita marah misalnya. Jangan mengambil keputusan, jangan berucap, diam, alirkan dulu energinya, silahkan. Cara kita mengalirkan kan beda-beda ya. Ada yang extrovert, lebih senang untuk bercerita, ada yang introvert, lebih senang untuk menyendiri. Ini bagian dari self-awareness. Semakin kita kenal dengan diri kita sendiri, semakin kita tahu coping mechanism kita dalam menghadapi situasi sosial. Setelah teman-teman alirkan energinya, baru lihat lagi, oke masalahnya apa, solusi terbaiknya seperti apa, fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan kita kontrol, dan yang tidak bisa kita kontrol itu di luar kemampuan kita. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dan bersiap untuk yang terburuk. We do our best and prepare for the worst. Sehingga nanti kalau terjadi masalah lainnya lagi, sudah berada dalam kontrol kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga bisa memberikan perspektif atau memberikan referensi setidaknya untuk teman-teman, khususnya yang bertanya tadi Mbak ini tentang overthinking. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya serahkan dulu kembali ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Shirley atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta semua. Tetapi karena terbatasnya waktu di sini, waktu sudah jam 9 lewat ini, Kak. Apa
bisa, di sini kan masih banyak yang ingin bertanya, baik melalui chat ataupun raise hand, apa bisa nanti tim kami itu mengirim pertanyaan ke Kak Sherly nanti untuk dijawab via chat atau via voice note? Bisa, silakan nanti dikirim ke tim Sherly ya. Baik, terima kasih Kak Sherly. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk kegiatan kita pada malam hari ini telah berakhir. Untuk selanjutnya, agar bisa memperoleh hikmah, berkah untuk kegiatan kita, marilah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Untuk doa akan dipimpin oleh founder Taklim Santai, Ustazah Diana Mar'ah Solihah. Kepada Ustazah kami persilakan. Untuk Kak Fitriani, terima kasih untuk Kak Sherly yang sudah mengisi materi pada malam hari ini. Sebelumnya ucapkan kami berterima kasih kepada Kak Sherly yang sudah berkenan hati bersedia untuk mengisi materi pada malam hari ini. Baiklah teman-teman, kita akan baca doa. Sebelumnya silakan niatkan di hati masing-masing dengan niat yang terbaik, hajat yang ingin teman-teman hajatkan. Insya Allah majelis ini majelis yang penuh berkah, yang mana Allah katakan, yang mana Rasulullah katakan bahwasanya kalau kita ada di majelis, maka malaikat akan membentangkan sayapnya, dan ketika malaikat membentangkan sayapnya, insya Allah doa-doa yang akan kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azimas sultan, ya qadimal ihsan, يا دائم النعمة، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدنا لقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر لنا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لحيت، اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك، ونخاف ممن يخاف منك، ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. بحق محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنافك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan terima kasih untuk Kak Sherly. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya adalah penutup. Untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita Kak Sherly Anavita yang telah memberikan motivasinya kepada kita semua, memberikan pengetahuan kepada kita semua, dan juga kepada para peserta webinar di sini kami ucapkan juga terima kasih telah bergabung di sini. Saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf jika terdapat kekurangan, jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.